Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari pertidaksamaan pecahan. Nah, ada 4 bentuk pertidaksamaan pecahan. Yang pertama yaitu fx per gx lebih besar atau sama dengan 0. Yang kedua, fx per gx lebih besar dari 0. Yang ketiga, fx per gx kurang dari atau sama dengan 0. Yang keempat, fx per gx kurang dari 0. Di mana fx dan gx dapat merupakan fungsi kubik, kuadrat, dan linier. Nah, fx ini adalah sebagai pembilang, gx sebagai penyebut pada bentuk pertidaksamaan pecahan. Adapun langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan pecahan ini ada 5 langkah. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menentukan pembuat nilai 0 pada bagian pembilang dan penyebut, yaitu fx sama dengan 0 dan gx sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai x-nya. Yang kedua, tentukan apakah nilai 0 tadi merupakan bulatan penuh atau kosong, bergantung dari bentuk pertidaksamaan yang diberikan. Khusus untuk penyebut selalu bulatannya kosong karena penyebut pecahan tidak boleh 0. Nah, kalau tandanya kurang dari atau sama dengan dan lebih dari atau sama dengan, maka bulatannya adalah penuh. Ketiga, nilai dari 0 yang telah didapat dari pembuat 0, dari pembilang dan penyebut, ditempatkan pada diagram garis bilangan. Nilai-nilai 0, pembuat 0 akan membagi garis menjadi beberapa interval. Langkah yang keempat, tentukan tanda-tanda pada setiap interval. Tandanya positif atau negatif, dengan cara mengambil suatu nilai uji yang berada pada interval tersebut. Yang kelima, setelah mendapatkan tanda-tanda interval, kita dapat menentukan interval yang memenuhi pertidaksamaan tersebut. Untuk pertidaksamaan kurang dari dan kurang dari atau sama dengan, ambil interval daerah yang negatif. Sebaliknya, untuk pertidaksamaan lebih dari dan lebih dari atau sama dengan, ambil interval daerah yang positif. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini pertidaksamaannya. X plus 3 per X dikurang 5 lebih besar atau sama dengan 0. Di sini tandanya lebih besar atau sama dengan 0. Berarti dia adalah memiliki bulatan penuh, karena ininya tandanya lebih besar atau sama dengan. Langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita membuat nilai 0, mencari pembuat nilai 0 pada pembilang dan penyebut. Pada pembilang, X plus 3 sama dengan 0. Dari sini nih pembilangnya. Maka nilai X-nya sama dengan min 3. Dari mana ini min 3? Dari sini. Ini angka 3 pindah ruas, maka hasilnya negatif. Nah, kemudian kita mencari nilai 0 pada penyebut. Nah, dari sini ini penyebutnya X min 5 sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 5. Nah, 5-nya dari sini. Ini pindah ruas. Kemudian langkah yang kedua, kita menentukan jenis bulatan. Nah, dari sini, kalau dia lebih besar atau sama dengan, maka nilai dari X min 3 ini kan nilai dari pembilang. Maka bulatannya adalah penuh, kita tandain hitam begini kalau penuh karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih besar atau sama dengan. Kemudian yang penyebut, ingat kalau penyebut bulatannya selalu kosong. Nah, bulatannya kosong seperti ini. Nah, ini karena X sama dengan 5 merupakan penyebut, maka bulatannya kosong. Kemudian, yang ketiga kita membuat garis bilangan. Nah, nilai-nilai yang sudah kita dapat, min 3 dan 5 ini, kita tempatkan pada garis bilangan. Nah, ini kan min 3 dan 5. Nah, ini kan bulatannya nih, di sini bulatan penuh ini milik min 3, kemudian bulatan kosong ini milik angka 5. Kemudian yang keempat, menentukan tanda pada interval dengan menguji salah satu titik pada daerah interval. Nah, kita akan menguji boleh daerah sini, boleh ini, boleh ini. Dengan kita mengambil salah satu nilai yang ada di interval tersebut. Nah, untuk lebih mudahnya,
Ibu mengambil daerah yang di sini. Daerah di sini kan ada min 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk lebih mudahnya kita ambil angka 0. Berarti kita uji daerah ini dengan X sama dengan 0. Kemudian kita uji nih. Ini soalnya X plus 3 per X min 5 lebih besar atau sama dengan 0. Nah, kita substitusi angka 0-nya. 0 ditambah 3, kemudian 0 ditambah 3 per 0 dikurang 5. Ini lebih besar sama dengan 0. Maka ini 0 ditambah 3 kan 3, 0 dikurang 5 sama dengan min 5. Berarti hasilnya adalah min 3 per 5. Nah, min 3 per 5 ini, ingat, apakah min 3 per 5 ini lebih besar atau sama dengan 0? Salah kan? Maka karena nilainya ini salah, maka daerah ini tidak memenuhi. Karena tidak memenuhi, maka daerah ini maka daerah ini adalah bukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini kan hasilnya negatif, maka kita tulis di sininya adalah negatif. Negatif berarti di sebelahnya adalah positif, di sebelahnya juga positif. Kan selang-seling negatif, positif, ataupun positif, negatif. Tidak mungkin ini berdempetan, ini sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, kita lihat di sini min 3 ini kita sudah dapat nih, kita sudah menguji. Nah, kita lihat untuk daerah di sini berarti ini kan min 3. Nah, kalau ke sini berarti daerah ini adalah X kurang dari atau sama dengan min 3. Kenapa kita pakai tanda kurang dari atau sama dengan? Karena tadi kan soalnya pakai kurang dari atau sama dengan. Nah, di sini kan min 3, ini kan kurang dari min 3. Berarti X kurang dari atau sama dengan min 3. Kemudian untuk daerah sini kan ada 2 nih. Ada 2 angka, berarti di sini tulis min 3, kemudian tulis 5. Karena min 3 ini adalah pembilang, kurang dari atau sama dengan, nah kita tulis kurang dari atau sama dengan X, kemudian X-nya kurang dari 5. Kemudian di sini kan lebih besar dari 5, maka tulis di sini adalah X lebih besar dari 5. Nah, ini adalah DHP-nya yang ini, daerah himpunan penyelesaiannya. Karena tanda pertidaksamaan lebih dari sama dengan, maka daerah yang diambil adalah yang bertanda positif. Berarti ini daerah himpunan penyelesaian yang bertanda positif. Karena tadi kita menguji di sini, ini tidak memenuhi. Berarti ini yang memenuhi, yang tandanya positif. Kemudian, maka himpunan penyelesaiannya, ini kan daerah himpunan penyelesaiannya nih, berarti X-nya kurang dari atau sama dengan min 3, atau X-nya lebih besar dari 5 dari sini. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari ini soalnya X min 7 per 2X plus 4 kurang dari 2. Karena ini tandanya kurang dari, maka bulatannya adalah bulatan kosong. Kemudian, ini karena di sininya adalah angka 2 bukan angka 0, maka kita harus merubah bentuknya, bentuk soalnya. Rubah bentuk soal karena setelah tanda pertidaksamaan bukan 0 harus dibuat 0. Nah, ininya harus 0 baru kita dapat menyelesaikannya. Nah, jadi seperti ini, X min 7 per 2X plus 4 kurang dari 2, kurang dari 0. Nah, ini pindah ruas nih. Kita buat, jadi setelah pertidaksamaan nilainya harus 0. Kemudian, kita kan tidak bisa langsung menjumlahkan, karena dalam pertidaksamaan pecahan penyebutnya harus sama. Kita samakan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya 2X plus 4, maka di sini kita kalikan 2X plus 4. Pembilangnya, penyebutnya pun kita kalikan 2X plus 4. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini kita turunkan X min 7 per 2X plus 4 dapat dari sini. Kemudian min 2 dikali 2X plus 4 per 2X plus 4. Ini karena kita menyamakan penyebut. Berarti kan kalau atas dikali 2X plus 4, bawah pun harus dikali 2X plus 4. Kita kalikan dengan penyebut yang ini. Dengan penyebut. Kurang dari 0. Kemudian, kita tulis kembali. X min 7 per 2X plus 4 dikurangi ini 4X didapat dari 2 dikali 2X, kemudian 8 didapat dari 2 dikali 4. Nah, hasilnya 8. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka
Boleh kita langsung kurangkan atau boleh kita langsung jumlahkan. Berarti X min 7, ini min dikali 4X berarti min 4X, min dikali plus 8 berarti min 8. Nah, dapat dari sini. Dapat ini min, dapat dari perkalian sini, kemudian min ini juga dapat dari min dikali plus, maka hasilnya min. Karena penyebutnya sudah sama, kita tulis satu kali. Kemudian kita jumlahkan atau kurangkan variabel dengan variabel, angka dengan angka. Yang hasilnya adalah X dikurang 4X, itu adalah min 3X, kemudian min 7 dikurang 8, itu min 15 per 2X plus 4 kurang dari 0. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini, di sininya sudah 0, maka kita baru bisa menggunakan langkah-langkah penyelesaian pada pertidaksamaan pecahan. Nah, ini kan soalnya yang tadi kita dapat ya. Min 3X dikurang 15 per 2X plus 4 kurang dari 0. Yang pertama kita mencari nilai X dari pembuat 0 pada pembilang dan pada penyebut. Nah, ini pada pembilangnya. Min 3X dikurang 15 sama dengan 0, min 3X sama dengan 15, ini pindah ruas, kemudian X sama dengan ini min 15 per 3, 3 dapat dari sini nih, sama dengan min 5. Kemudian pada penyebutnya, 2X plus 4 sama dengan 0, 2X sama dengan min 4, kemudian X sama dengan, dari sini, min 4, per 2, ini 2-nya dapat dari sini, berarti 4 bagi 2, sama dengan min 2. X sama dengan min 2, nah ini kan X sama dengan min 2 ini adalah penyebut, maka bulatannya adalah kosong, kemudian X sama dengan min 5 ini adalah pembilang, tetapi tandanya kurang dari, maka bulatannya pun sama kosong. Nah, kita buat nih, kita buat garis bilangannya, kemudian kita buat ini bulatannya, sama-sama kosong ya. Ini min 2, ini min 5. Kenapa ditulis di sini min 5? Karena di sini lebih kecil. Min 5, setelah min 3 kan di sini min 4, kemudian setelah min 5, min 4, kemudian min 3, kemudian min 2. Diurutkan dari yang terkecil menjadi yang terbesar. Kemudian setelah ini kita menguji nilai X yang ada pada interval. Nah, kita menguji nilai X yang ada pada interval. Kita menguji yang daerah sini nih. Yang ada angka 0-nya yang kita uji. Berarti kan adanya daerah sini yang akan kita uji. Berarti X sama dengan 0, maka ini soalnya min 3X dikurang 15 per 2X plus 4 kurang dari 0. Kemudian kita substitusi angka 0 ini menggantikan X. Min 3 dikali 0 dikurang 15 per 2 dikali 0 ditambah 4 kurang dari 0. Nah, ini dapat dari sini ya, disubstitusi nilai X-nya. Kemudian, min 3 dikali 0 kan 0, dikurang 15, 0 ditambah 4, berarti 4, kurang dari 0. Berarti hasilnya adalah min 15 per 4. Min 15 per 4, ini kan tandanya adalah kurang dari 0. Betul kan? Min 15 per 4 itu kurang dari 0, maka ini daerahnya memenuhi. Nah, ini daerahnya memenuhi, berarti di sini tandanya adalah negatif. Kalau di sini negatif, berarti di sini adalah positif, di sini negatif. Nah, ini berarti di sini adalah X-nya lebih besar dari min 2 ya. Kan setelah min 2 itu ada 1, 0. Ini X-nya lebih besar dari min 2. Kemudian di sini ada dua angka, min 5 dan min 2. Batasannya berarti ini min 5 kurang dari X, kurang dari min 2. Kemudian di sini daerahnya adalah X kurang dari min 5. Karena di sini kan kurang dari min 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah karena di sini tandanya adalah kurang dari 0, berarti yang diambilkan adalah daerah yang negatif ya, yang ini nih. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari min 2 dan X kurang dari min 5. Ingat, kalau tandanya lebih dari berarti yang diambil adalah yang daerahnya positif. Kalau tandanya kurang dari, di sininya berarti yang diambil adalah daerah yang negatif.
Jadi himpunan penyelesaiannya X kurang dari min 5 atau X lebih besar dari min 2. Untuk contoh yang ketiga, 3 per X dikurang 1 kurang dari atau sama dengan 2 per 2X plus 3. Nah, karena dia di sininya belum 0, maka kita ubah dulu soalnya. Nah, kita masukkan nih, ini kita masukkan, kita pindah ruaskan, berarti 3 per X dikurang 1 dikurang, karena ini positif, masuk jadi negatif, min 2 per 2X plus 3 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini, karena di setelah tanda ketidaksamaan ini harus 0 pada ketidaksamaan pecahan. Kemudian kita harus menyamakan dulu nih penyebutnya. Kalau dalam pecahan kan kalau belum sama itu tidak boleh langsung kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, kalau ada soal seperti ini kita kali silang saja nanti. Nah, ini kita kali silang, berarti kita kali silang ini dikali ini dikali ini, kemudian ini kali ini. Berarti 3 dikali dari sini dikali 2X plus 3 dapat dari sini karena kita kali silang. Kemudian dikurang ini 2 dapat dari sini, kemudian ini dikali X dikurang 1, kita kali silang. Per ininya kita kalikan nih, X min 1 dikali 2X plus 3, ini juga sama, karena kita akan menyamakan penyebutnya. Setelah ini, nah 6X ini didapat dari 3 dikali 2X, itu sama dengan 6X. 9 ini didapat dari 3 dikali 3, sama dengan 9. Kemudian, min 2X ini didapat dari min 2 dikali X, berarti min 2X. Kemudian, ini kan min 2 dikali min 1 berarti plus 2. Nah, dapat dari sini. Kemudian, karena ininya sudah sama, penyebutnya kita tulis lagi aja, satu kali aja ditulisnya. Nah, kemudian kita jumlahkan nih, yang variabelnya sama. 6X dikurang 2X berarti 4X, kemudian 9 ditambah 2, sama dengan 11. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah bentuknya seperti ini, sudah sederhana, baru kita bisa menggunakan langkah-langkah penyelesaian pertidaksamaan pecahan. Kita cari pembuat 0 pada pembilang. Nah, ini kan pembilangnya 4X plus 11 sama dengan 0. Maka 4X sama dengan min 11. X-nya sama dengan ini min 11. Ini 4-nya didapat dari sini. Berarti X-nya sama dengan min 11 per 4. Kemudian pada penyebutnya kita cari pembuat 0 pada penyebut. Penyebutnya kan ada 2 deh. Ada X min 1, kemudian ada 2X plus 3. Nah, kita menggunakannya X min 1 dulu. X min 1 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 1. Penyebut yang kedua yaitu 2X plus 3 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan min 3. Min 3 ini pindah ruas, positif jadi negatif, berarti X sama dengan min 3 per 2. Kemudian berikutnya, nah karena dia ini adalah penyebut, kemudian karena dia adalah penyebut, maka bulatannya kosong. Maka bulatannya kosong. Ingat, kalau penyebut bulatannya selalu kosong. Nah, karena ini adalah pembilang, kemudian tandanya adalah kurang dari atau sama dengan, maka bilangannya, maka bulatannya penuh. Bulatan penuh karena tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, langkah berikutnya adalah kita membuat garis bilangan. Di sini ada 3 nilai X, min 11 per 4, min 3 per 2, kemudian ada 1. Nah, ini kan lebih kecil nih, min 11 per 4 ini lebih kecil. Kemudian setelah itu, min 3 per 2, kemudian angka 1. Nah, ini bulatan penuh ini milik pembilang yang nilainya min 11 per 4. Kemudian yang bulatannya kosong, berikutnya kita urutkan min 3 per 2, berikutnya adalah angka 1. Kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, kita menguji uji X.
X-nya yang kita gunakan adalah X-nya sama dengan 0. Nah, kita uji di sini, kita ganti nih, karena kita uji nilai X sama dengan 0, berarti si X ini kita substitusi dan kita ganti dengan nilai 0. Berarti kan ini soalnya tadi ya, sudah kita dapat. Berarti 4 dikali 0 ditambah 11, kemudian ini 0 dikurang 1, dikali 2 dikali 0, ditambah 3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian ini 4 dikali 0 kan 0. Ditambah 11 berarti 11. Berarti ini kan 0 dikurang min 1 berarti min 1. 2 dikali 0, 0. Ditambah 3 berarti 3. Min 1 kali 3 berarti min 3. 11 per min 3 kurang dari atau sama dengan 0. Berarti memenuhi ini. Nah ini kan tadi ya, garis bilangannya kita pindah ke sini. Nah, daerah yang kita uji adalah daerah yang ada angka 0. Nah, yang ini nih, daerah di sini yang ada angka 0-nya. Kita uji yang di sini kan daerahnya memenuhi, tandanya adalah negatif. Negatif. Kalau di sini negatif, berarti di sini positif. Berarti di sini negatif. Nah, di sini negatif, berarti di sini positif. Harus langsung negatif, positif, negatif, positif, ataupun positif, negatif, positif, negatif. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini daerahnya berarti batasannya adalah X, kan ini kan kurang dari ini ke sini kurang dari min 11 per 4, berarti X kurang dari sama dengan min 11 per 4. Nah, tanda kurang dari atau sama dengan didapat dari mana? Dapat dari sini nih, karena tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian di sini ada dua nih angkanya, min 11 per 4 dan min 3 per 2. Nah, karena tanda min 11 per 4 itu tandanya ini, tanda pertidaksamannya kita tulis nih, min 11 per 4 kurang dari sama dengan X, kemudian X kurang dari min 3 per 2. Nah, ini kan penyebut nih, 3 per 2 tadi kan kita dapat adalah penyebut. Kalau penyebut kan harus kurang dari. Berikutnya, ini juga ada dua daerah, min 3 per 2. Ini sama-sama penyebut, berarti tidak perlu ada tanda sama dengan min 3 per 2, kurang dari X, kurang dari 1. Kalau daerah ini, X lebih besar dari 1, karena ini nih daerahnya. Jadi, nah, karena tanda pertidaksamanya kurang dari sama dengan, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Yang bertanda negatif berarti yang ini nih daerah himpunannya. Kalau tandanya kurang dari, kan yang dimintanya kurang dari atau sama dengan 0, berarti ini daerahnya nih. Nah, himpunan penyelesaiannya tinggal kita tulis. Berarti HP-nya yang ini, min 3 per 2 kurang dari atau sama dengan X. Mohon maaf, berarti HP-nya ini adalah min 3 per 4 kurang dari X kurang dari 1. Ini tidak pakai tanda kurang dari atau sama dengan, karena ini nih. Karena dia dari penyebut ya. Dan X, min yang ini, kurang dari atau sama dengan min 11 per 4. Contoh yang keempat. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, ini pertidaksamaan kuadrat yang akan kita pakai sekarang. Contohnya adalah X kuadrat dikurang 4X plus 3 per X kuadrat plus 5X plus 6 lebih besar dari 0. Nah, ini bulatannya, ini pastilah bulatannya adalah bulatan kosong karena tandanya lebih besar. Kemudian kita faktorkan nih, kita faktorkan dulu X kuadrat dikurang 4X plus 3 kita faktorkan. Nah, kalau kita faktorkan berarti ini tandanya X, ini X-nya ada 2, ini X, kemudian ini 3, berarti perkaliannya adalah, kalau angka 3 berarti perkaliannya adalah 1 dan 3. Kalian kan pernah belajar pemfaktoran pada saat kalian di SMP ya. Kemudian ini 3, karena tandanya di sini negatif, berarti negatif dengan negatif. 3 itu adalah perkalian 1 dan 3. Kemudian per ini X kuadrat plus 5X plus 6. Nah, apabila dikalikan, angkanya ini adalah 6. Apabila dijumlahkan, ini adalah 5. Berarti 6 itu perkalian antara 1 dengan 6. 6 itu adalah perkalian antara 2 dengan 3.
kenapa kita ambil yang 2 dengan 3, bukan 1 dengan 6? Nah, kalau 1 dengan 6 berarti kalau dijumlahkan kan dia 7. Sementara yang di sini ketika dijumlahkan harus 5. Maka dia adalah 2 dan 3. Karena 2 dan 3 dikalikan 6, 2 dan 3 dijumlahkan adalah 5. Kalau sudah seperti ini, kita baru mencari pembuat nolnya. Nah, pembuat nolnya pada penyebutnya nih. Pada pembilang dulu ya. Pembilangnya adalah X min 1 sama dengan 0, maka X sama dengan 1. Dapat dari sini ya pembilangnya. Kemudian berikutnya, X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3 ini pindah ruas. Kemudian yang penyebutnya X sama dengan min 2, berarti nilai X-nya, ini nih, X plus 2 sama dengan 0. Sama dengan 0 berarti nilai X sama dengan, ini pindah ruas, min 2 ini didapat dari sini pindah ruas nih, posisi pindah jadi negatif. Kemudian berikutnya X plus 3, ini X plus 3 didapat dari sini, X plus 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan ini pindah ruas nih, jadi min 3. Nah, posisi pindah jadi min 3. Nah, kita sudah dapat ada 4 angka, 1, 3, min 2, min 3. Kalau kita urutkan dari yang terkecil berarti min 3, min 2, 1, dan 3. Kemudian kita buat garis bilangan. Bilangannya semua adalah kosong. Kemudian kita urutkan dari angka yang terbesar, ini 3. Kemudian setelah angka 3 di sini, 1, min 2, min 3. Boleh diurutkan dari yang terkecil, terserah kalian sama saja. Yang penting berurutan dari yang besar ke yang kecil ataupun kecil ke yang besar. Sesuaikan sesuai garis bilangan. Nah, kemudian setelah itu kita harus mencari nilai ujinya. Nah, nilai ujinya kita tetap mengambil X sama dengan 0. Nah, daerah mana yang akan kita ambil? Nah, daerah sini yang ada angka 0. Boleh tidak kita menggunakan angka selain 0? Boleh, tapi alangkah lebih mudah kalau kita menggunakan nilai ujinya dengan menggunakan 0. Lebih mudah dihitungnya. Kan ini soalnya ya, X min 1 dikali X min 3 per X plus 2 dikali X plus 3 lebih besar dari 0. Kemudian kita substitusi nilai X-nya, kita ganti 0 dikurang 1. Ini X-nya kita substitusi, kita ganti setiap X dengan angka 0. Lebih besar dari 0. Nah, 0 dikurang 1 kan min 1. 0 dikali min 0 dikurang 3 kan min 3. Berarti min 1 kali min 3 itu kan sama dengan 3. 0 ditambah 2 kan 2. 0 ditambah 3 kan 3, berarti ini kan 2 dikali 3. 2 dikali 3 itu kan sama dengan 6, berarti 3 per 6. 3 per 6 itu lebih besar dari 0, betul kan? 3 per 6 itu sama dengan 1 per 2. Berarti kan 1 per 2 atau setengah itu lebih besar dari 0. Nah, kita tahu di sini karena dapatnya positif, maka untuk daerah sini hasilnya ini memenuhi, maka untuk daerah sini adalah hasilnya adalah positif. Jadi kalau di sini positif berarti ini negatif, di sini positif berarti di sini negatif, berarti ini adalah positif. Karena dia tandanya lebih besar, maka yang digunakan kan mintanya lebih besar dari 0. Maka daerahnya yang diambil adalah daerah hitungan penyelesaiannya adalah yang, nah ini yang positif karena tandanya lebih besar dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya X, nah yang ini nih. Jadi kan di sini mintanya dia X kurang dari min 3, yang ini daerah himpunan penyelesaian ke sini nih. X kurang dari min 3 atau yang ini kan ada batasannya min 2 dan 1, ini min 2, 1 berarti min 2 kurang dari X kurang dari 1 nih. Kemudian ini juga daerah himpunan penyelesaiannya atau X lebih besar dari 3 karena dia mintanya ke sini. Ya, cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada yang tidak jelas, silakan bertanya pada kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.